Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sanisha Noviarto Gultom. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Hal ini bermula kaum kafir Quraisy Makkah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam pasca kekalahan mereka dalam Perang Badar. Mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nah, Nabi Muhammad mengetahui rencana itu melalui sepucuk surat dari Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya. Pada mulanya, Nabi Muhammad dan umat Islam bertahan di dalam kota Madinah. Setelah mempertimbangkan saran dari para sahabat, Nabi Muhammad memutuskan untuk keluar kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad berangkat dengan 1.000 tentara. Dalam perjalanan, kaum munafik dipimpin Abdullah bin Ubay sebanyak 300 membelot dan kembali pulang ke Madinah, sehingga tersisa 700 tentara. Nabi Muhammad tetap menjalankan perjalanan. Nabi Muhammad dan pasukannya tiba di Bukit Uhud. Pegunungan Uhud terletak di sebelah utara Madinah. Nabi Muhammad menyusun strategi perang. Pasukan ditempatkan di belakang bukit dengan dilindungi oleh 50 pemanah mahir di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair yang ditempatkan di lereng bukit yang cukup tinggi. Mereka ditugaskan untuk membendung pasukan berkuda kafir Quraisy. Nabi Muhammad berpesan agar para pemanah tidak meninggalkan tempat dengan alasan apapun. Pada awalnya, umat Islam berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Pasukan umat Islam tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh. Mereka mengumpulkan harta rampasan dan tidak menghiraukan pergerakan musuh. Beberapa pasukan pemanah tergoda juga dengan harta rampasan. Mereka menganggap perang sudah selesai. Akhirnya mereka turun dari bukit, hanya sedikit pasukan pemanah yang masih tetap bertahan di bukit. Melihat kondisi tersebut, Khalid bin Walid, pemimpin pasukan berkuda Quraisy, berputar haluan untuk kembali menyerang sampai akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan pemanah Islam. Satu persatu pasukan muslim berguguran. Nabi Muhammad sendiri mendapatkan luka cukup berat. Umat Islam terselamatkan dengan berita terbunuhnya Nabi Muhammad. Karena berita itu membuat pasukan kafir Quraisy mengurangi serangan karena kematian Nabi Muhammad. Sudah cukup sebagai balasan atas kekalahan di Perang Badar. Dalam Perang Uhud, tentara Quraisy terbunuh 25 orang, sementara pasukan muslim 70 orang syuhada. Di antaranya paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Mus'ab bin Umar, dai pertama Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.